Halo teman-teman, balik lagi di podcast Akrab. Kali ini kita kedatangan lagi Mas Ahmad. Jadi sebenarnya podcast kali ini kita mau menjelaskan sedikit lebih rinci terkait podcast yang kemarin, bukan begitu? Benar, Mbak. Benar ya. Ya. Oke, mungkin aku langsung ke Mas Ahmad aja nih. Kira-kira dari yang kemarin itu apa sih ya Mas yang perlu kita bahas lebih lanjut terkait realisme magis? Oke. Terima kasih Mbak Dija kesempatannya. Halo teman-teman. Apa nyebutnya Mbak? Teman akrab? Oh, teman akrab. Oke. Jadi saya melanjutkan dari obrolan kemarin sebenarnya terkait tentang realisme magis. Kalau di video sebelumnya kita lebih melebar ya, lebih banyak Ngomongin yang kita secara obrol, general gitu kan? lebih umum gitu. Teman-teman bisa cek dan bisa tonton yang mungkin ada yang miskom atau seperti apa, teman-teman maklumin karena itu obrolannya agak sedikit melebar ya. Jadi hari ini saya berusaha untuk lebih merinci dan lebih spesifik terkait tentang jurnal yang sudah publikasi dan juga sudah saya dianggap bahwa itu sudah layak dibaca gitu. Dan teman-teman nanti bisa baca jurnalnya, bisa teman-teman komentarin dan juga bisa kritisi itu. Jadi itu sebenarnya Mbak Dija. Apalagi Mbak? Iya. Drama kemarin ya maksudnya? Drama kemarin maksudnya kan realisme magis itu sebenarnya ada beberapa komponen ya. Benar, di dalamnya. Jadi mungkin Mas Ahmad bisa menjelaskan sebenarnya kalau realisme magis itu komponennya ada apa aja tuh? Iya sih. Jadi teman-teman ketika kita sebelumnya itu kan membahas secara umum. Jadi tidak realisme magis itu seperti apa dan lain-lain. Secara sederhana kalau kita melihat dari terminologi realisme magis, terminologi itu bahasa ibarat kalau kita kaji secara kebahasaan, maksudnya artinya gitu ya, makna adalah, dalam bahasa gitu makna ya. Secara kebahasaannya adalah penggabungan antara dunia real sama magis dalam sebuah penceritaan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman semisal nanti menemukan sebuah cerita-cerita salah satu penulis-penulis misalkan, walaupun penulisnya mungkin tidak mendapuk dia sebagai realisme magis gitu, menganggap bahwa karya novel ataupun cerita pendek, film ataupun lukisan itu dianggap realisme magis. Tapi ketika oleh orang lain dan teman-teman tahu, oh ternyata teman-teman ketika menikmatin ini, oh patut kita apresiasi dan dianggap bahwa itu adalah realisme magis gitu. Karena secara definisi ataupun secara umum realisme magis itu sebenarnya dikenalkan oleh salah satu kritikus dari Jerman. Mula-mula itu mengkritisi terkait tentang lukisan gitu. Yang udah dijelasin di video sebelumnya sudah saya singgung. Jadi nanti teman-teman harus nonton dulu video sebelumnya agar teman-teman agak sedikit spesifik menjelasnya. Di video ini teman-teman lebih dalam lagi ya kita ngomongin realisme magis. Mungkin seperti itu. Bisa langsung tuh realisme magis ini komponennya apa aja dan dia bisa disebut realisme magis itu kayak gimana? Ya, jadi ada banyak definisi sebenarnya terkait tentang realisme magis, Mbak. Bukan hanya mungkin banyak definisi di sana. Ada Wernes, ada Alfa Aldea juga menceritakan tentang realisme magis. Namun spesifik yang ingin saya sampaikan itu adalah apa yang disampaikan oleh Wendy Bivaris. Itu teori yang sudah saya ambil di dalam sebuah penelitian yang saya gunakan. Yang pertama, realisme magis dalam pandangan umumnya ataupun yang disampaikan oleh Wendy Bivaris itu adalah gaya penceritaan. Saya ulang lagi, gaya penceritaan. Namanya gaya penceritaan di setiap apapun, baik itu bersifat novel, cerita, lukisan, maupun film, itu sebenarnya ada cerita-cerita yang menggabungkan antara dunia real sama dunia magis. Seperti itu. Jadi definisi yang disampaikan oleh Wendy Bivaris itu seperti itu. Lalu intinya umum ya, karya sastra umum gitu ya. Karya sastra umum sama sebenarnya karya seni yang lain sebenarnya. Kalau jadi semua karya seni dan karya sastra itu bisa kita lihat atau kita analisis apakah ini realisme magis atau bukan. Benar ya, dengan sudut pandang oh ternyata kalau ada unsur-unsur yang begini ataupun yang gabungan antara dunia real sama magis, kita mengasumsikan bahwa itu masuk ke dalam gaya penceritaan realisme magis. Banyak kok definisi-definisi yang lain. Sebenarnya sebelum berangkat jauh, sebenarnya ini juga sudah kata realisme magis itu sebenarnya sudah dikenalkan oleh salah satu kaisar dari Italia. Saya lupa penulisnya, saya lupa ini, tapi dia di tahun 1971 dia mengenalkan namanya realisme magis.
Yang mana realisme magis itu adalah yang terdiri dari sebuah karya-karya sastra berupa cerpen, novel, dan karya-karya sastra yang lain seperti itu. Itu sebelum-sebelumnya. Jadi kata realisme magis itu sebenarnya sudah dikenalkan oleh salah satu kaisar dari Italia seperti itu, Mbak. Terus apalagi? Oh, spesifik yang saya gunakan dalam hasil penelitian saya. Kalau teman-teman tahu, karena saya sudah menjelaskan dari awal bahwa realisme magis itu kan banyak definisinya ya, banyak teman-teman akan menemukan temuan-temuan yang mungkin definisinya akan berbeda. Kalau saya lebih spesifik bahwa realisme magis ini merupakan gaya penceritaan yang mana ini adalah didasari oleh salah satu pandangan yang dihasilkan oleh Wendy Bivaris. Ada berapa saja? Ada 5 komponen yang memang Wendy Bivaris itu kategorikan bahwa unsur-unsur yang mengandung realisme magis itu seperti ini kalau katanya Wendy Bivaris. Saya akan cek ya karena agak sedikit banyak. Saya menuliskan bahwa ada beberapa elemen yang memang Wendy Bivaris itu sampaikan bahwa kalau ini masuk ke dalam realisme magis sekurang-kurangnya ya, bisa lebih ataupun bisa kurang, itu ada 5. Yang pertama adalah elemen yang tak reduksi. Elemen yang tidak tereduksi ini seperti apa sih? Misalkan ada benda yang sekiranya itu tidak bisa kita rasionalkan. Itu dalam konteks pandangan realisme magisnya si Wendy Bivaris itu dikategorikan itu adalah realisme magis. Intinya dalam penceritaan itu ada suatu benda yang nggak logis gitu. Nggak logis, ibarat kata gini, keris bisa membunuh orang tanpa ditusukkan misalkan. Itu kan nggak magis. Nggak logis gitu. Oh iya. Itu kan magis. Dalam pandangannya Wendy Bivaris itu masuk ke elemen yang tak tereduksi. Intinya tapi 1. Masuk ke benda ya. Masuk ke benda. Jadi semua benda yang nggak masuk akal itu masuknya tak reduksi. Yang jadi tidak tereduksi. Tidak tereduksi, nggak masuk logika lah intinya. Itu elemen 1. Elemen yang pertama. Yang pertama. Terus yang kedua itu adalah dunia fenomenal. Nah, ini dunia fenomenal bedakan dengan dunia yang dikategorikan dalam karang-karangannya ini Harry Potter, J.K. Rowling ya. Itu kan dunia yang dimana itu latar belakangnya tidak bisa kita temukan dalam dunia realitas. Nggak ada nih wujudnya sebenarnya. Nggak ada wujudnya. Itu namanya imajinatif atau masuk karangan fantasi seperti itu. Jadi bedakan teman-teman, membedakan antara karya fantasi sama realisme magis. Itu jadi ada dunia fenomenal. Dunia fenomenal itu berarti intinya penceritaan atau dunia yang dibuat ini itu tidak ada di dunia gitu. Tidak bisa kita temukan dalam dunia realnya. Jadi kita hanya bisa berfantasi atau kita berhayal tentang dunia ini kayak gitu. Seperti itu. Jadi yang nomor 2 kalau elemen yang disampaikan oleh Wendy Bivaris itu adalah dunia fenomenal seperti itu. Dunia fenomenal. Terus untuk yang ketiga itu ada keraguan yang tidak terpecahkan. Lah, ini keraguan yang tidak terpecahkan itu apa ini udah kayak ini ya? Iya, keraguan yang tidak terpecahkan ini sebenarnya gini, di dalam sebuah teks kadang kan kita menemukan suatu istilah kalau di dalam cerita-cerita itu kan menggantung misalkan. Tapi ini bedakan ya, yang menggantung itu kan pasti ada berpotensi untuk kita temukan gitu. Sedangkan yang tidak terpecahkan ini misalkan, mengapa sih batu itu tiba-tiba terbang gitu. Hukum sebab akibatnya batu terbang itu dinamakan unsur yang tidak keraguan yang tidak terpecahkan. Hukum sebab akibatnya ya? Iya, bisa dikatakan gini. Ini walaupun dijelaskan secara real, itu masih meragukan gitu. Misalkan kalau kita memahami secara sains lah, itu secara sains masuk akal, kita kan harus membedakan antara masuk akal sama ragu ya. Iya, ragu. Kalau ragu itu kan berpotensi, oh ini kayaknya benar sih, tapi ini kayaknya tidak gitu lah. Hal-hal yang seperti itu yang disampaikan oleh Wendy Bivaris dalam sebuah pengkaryaan, di dalam sebuah karya, itu yang dinamakan keraguan yang tidak terpecahkan. Misalkan ada benda ataupun ada istilahnya hal yang bisa kita jelaskan secara hukum sebab akibat ataupun kausalitas, tapi masih kita ragukan. Nah, itu masuk kategori realisme magis. Kalau dalam penelitiannya Mas Ahmad ada nggak? Ada. Jadi kategori ini unsur yang tidak terpecahkan ini gini.
hukum sebab dalam satu novelnya Ayu Utami yang Simper Miracles itu, dia ada salah satu anak yang meninggal di salah satu dekat sekolahnya dan dia menjadi gentayangan. Nah, itu kan sebenarnya keraguan yang tidak terpecahkan ini adalah mengapa dia menjadi gentayangan. Di dalam buku itu tidak ada penjelasan spesifik di dalam cerita tersebut. Apakah dia, mohon maaf, apakah dia itu mau balas dendam? Itu tidak. Padahal dia murni karena kecelakaan. Nah, kita patut berasumsi bahwa itu adalah bagian dari yang namanya elemen realisme magis, dan itu masuk kategori yang ke nomor 3, yaitu adalah keraguan yang tidak terpecahkan. Bertanya-tanya ya, sebenarnya tuh gentayangan ini bisa apa enggak, terus kayak apa namanya, dia tuh ngapain gentayangan gitu-gitu ya. Iya, jadi ada keraguan yang tidak bisa kita terpecahkan. Ya, dia gentayangan gitu, tapi tidak bisa kita pecahkan itu mengapa dia gentayangan, mengapa dia mengganggu teman-temannya. Jadi tidak ada ini, dan di novel pun teman-teman harus memahami juga secara rigid bahwa tidak ada hukum kausalitas di situ, dan patut kita curigain itu adalah realisme magis di nomor 3. Sedangkan yang nomor 4 itu adalah dunia real dan dunia magis yang tergolong jadi satu. Jadi bisa dikategorikan, sudah kita sampaikan, misalkan ada hantu dengan manusia. Ibarat kata hantu itu mengganggu manusia, itu kan dunia real yang istilahnya tergabung di dalam ada yang magis, ada dunia real, seperti itu. Itu digabungkan dalam sebuah penceritaan. Itu jadi satu, dan itu dikategorikan di nomor 4 di elemen yang disampaikan oleh Wendy Bivaris. Misalkan real dan yang magis. Real dan yang magis. Yang magis. Jadi kalau jadi satu. Contoh yang ingin saya sambungkan adalah kalau teman-teman melihat dalam sebuah pengkaryaan ataupun karya apapun, sudah saya sampaikan di sebelumnya, kalau saya sih di novel menemukan hantu mengganggu manusia misalkan, itu bisa diasumsikan itu masuk ke dalam realisme magis dalam konteks yang nomor 4-nya Wendy Bivaris. Itu istilahnya penggabungan. Karena masih bertanya-tanya ya, dan keraguan. Yang pertama dia bertanya-tanya dan keraguan, terus ditambah lagi itu magis dan nyata. Jadi udah masuk ke 2 faktor itu. Tergabung jadi satu. Tergabung menjadi satu dalam satu penceritaan gitu. Misalkan gini, dalam satu lukisan itu kan ada orang yang melukiskan dalam satu frame ya. Dalam satu frame itu kan adalah lukisan jadi satu, dan di dalam sebuah lukisan itu ternyata menggabungkan dengan dunia real dan dunia magis misalkan. Yang salah satunya adalah yang ditulis oleh Van Roo. Maksudnya dia meneliti, bahkan kalau ditanya kepada pelukisnya itu enggak kok, saya hanya menuliskan hal yang real sama yang magis. Sehingga dimunculkanlah teori realisme magis itu. Seperti itu, Pak. Terus yang kelima itu adalah gangguan waktu, ruang, dan identitas. Jadi di dalam sebuah karangan sastra, baik seni khususnya, itu ada gangguan waktu, ruang, dan identitas. Teman-teman juga harus mengkaji agak sedikit filsafat sih sebenarnya dalam konteks ini. Iya. Waktu saya menelusuri yang poin kelima, ini saya sering kali diskusi dengan teman-teman yang bisa dikategorikan tahu terkait tentang filsafat, istilahnya yang realis sama yang surrealis itu bagaimana. Tapi saya tidak akan melebar biar fokus sama realisme magis. Gangguan waktu ini bisa dikategorikan seperti ini. Di dalam sebuah penceritaan kita seringkali ditemukan dengan ruang atau waktu ya. Waktu yang yang dimaksud seperti ini. Kita kadang meneroboskan. Ada nggak definisi kalau di negara kita kan hantu muncul siang-siang kan nggak mungkin ya. Hantu siang bolong. Iya, tidak mungkin. Tapi di dalam penceritaan yang ditulis oleh Gabriel Garcia Marquez, itu hantu di dalam tulisan 100 tahun kesunyian itu muncul di siang hari. Di siang hari. Di siang hari. Iya. Nah, ini kan bisa dikatakan gangguan gangguan waktu. Maksudnya untuk di Indonesia gitu ya? Sebenarnya kalau saya menemukan dari 2 elemen ini, 2 novel ini, itu ada perbedaan memang, Mbak. Kalau hantu di dalam novel 100 tahun kesunyian itu siang hari itu juga ada, malam ada, siang hari juga ada. Tapi kalau intinya di dalam kalau
kalau di Gabo ini dia intinya ya udahlah keseharian emang hidup kayak manusia iya, gitu kan. seperti yang sudah saya jelaskan di podcast sebelumnya gitu. Jadi ini ibarat kata itu, ibarat kata gangguan waktu ini kayak kurva normal kita itu terterobos gitu, Mbak. Oke, Kita sebagai peneliti. Iya ya, saya awal mulanya masa ada sih istilahnya hantu siang bolong, saya mikirnya gitu. Yang saya pahami dari dulu itu pasti hantu itu malam hari dan di tempat gitu. yang gelap gitu kan. Lah ini yang disampaikan oleh Wendy Faris itu salah satu gangguan waktu. Gangguan waktu ini ibarat kata itu tidak bisa kita ngikutin kurva umum atau kurva normal. Terus tergantung ruang. Ruang ini juga bisa dikategorikan, kita memahami ya. Kalau terkait tentang ruang, seringkali ada tempat di mana tempat tersebut itu hanya diisi oleh benda-benda misalkan. Tapi yang di dalam realisme magis itu tidak hanya membicarakan tentang ruang itu. Benda yang tadinya awalnya menjadi hal yang realnya hanya digunakan untuk tempat tinggal misalkan, ternyata tidak, itu bisa dijadikan sebuah ruangan yang sakral gitu, Pak. Misalkan maksudnya untuk ibadah atau di luar ibadah itu bagian dari sakralitas. Misalkan ada pohon besar gitu. Kalau di dalam novelnya Ayu Tami ada pohon besar, itu kan menjadi ruangan yang ada di suatu tempat tersebut. Kita definisi ruang ini jangan hanya berkaitan dengan paham, ini paham. ya. Jadi ada tempat, ada ruang tersebut, tapi ruang tersebut itu masa pohon besar itu yang semestinya itu menjadi suatu monumen yang ikon, paling tidak biasanya di mana rumahmu, di dekatnya pohon besar misalnya kan seperti itu. Itu kan menjadi simbol kan. Di dalam novel realisme magis atau penceritaan realisme magis, ruang ini tidak hanya berfungsi akan hal yang umum itu saja. Tapi, bukan sebagai kayak ya udah ruang yang kayak gini gitu. Iya, misalkan di dalam pohon besar beringin, itu kan seringkali diasumsikan yang yang menakutkan dan lain-lain. Tapi ini tidak hanya berfungsi akan hal itu gitu, tapi berfungsi untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalkan dia menyimpan gas yang lebih banyak misalkan kalau kita pandang secara sains ya, atau menyimpan air yang lebih banyak di bawahnya karena banyak katanya diasumsikan akan ada sumber-sumber lebih dekat kalau ada pohon-pohon besar. Lah di dalam gangguan ruang ini adalah kalau pandangannya realisme magis itu tidak hanya berfungsi dalam konteks yang real, tapi juga bisa berbicara tentang yang magis. Misalkan tempat sholat, itu kan biasanya langgar. Asumsi umumnya kan buat sholat, tapi tidak hanya buat sholat, tapi buat kumpul-kumpul membahas apa gitu. Ibarat kata itu tidak menggunakan kurva yang normal saja, intinya seperti itu. Paham. Berarti sebenarnya kalau kita ngomongin ada 5 realisme magis dari Wendy B. Faris itu, yang pertama itu ada elemen yang tak reduksi. Intinya nggak masuk akal. Benda-benda yang nggak masuk akal. Benar. Terus yang kedua dunia fenomenal. Apa tadi dunia fenomenal? Dunia fenomenal itu istilah dunia yang tidak ada di dunia nyata. Iya, ya kan? ibarat antah-berantah biasanya. Dunia hayalan kita. Lalu yang ketiga itu adalah karangan keraguan yang tak terpecahkan. Kayak sebenarnya kita yakin itu bisa, tapi kita masih ragu kayak gitu. Nah, terus yang keempat adalah gabungan dunia real dan dunia magis. Gabungan antara yang kalau orang Indonesia mungkin sebutnya goib ya, yang nggak bener ada dan ada gitu. Terus yang kelima adalah gangguan waktu, ruang, dan identitas. Jadi sebenarnya kalau yang kelima ini dia lebih yang ke filosofis gitu ya. Jadi apa yang pada umumnya kita ketahuin soal itu belum tentu itu di dalam novel ini digunakan untuk itu. Salah satu contoh kalau tadi Mas Ahmad bilang
musola itu biasanya kita buat sholat dan itu kan kecil juga. Nah ini enggak musola untuk belajar filsafat, atau belajar musyawarah atau bicara-bicara yang lain. Kumpul RT mungkin di situ Bisa, juga. Nah itu. itu di luar atau adanya gangguan waktu karena nggak seperti biasa kayak ya, gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman sekurang-kurangnya kalau ingin mencoba untuk menelisiki terkait tentang realisme magis, kalau menggunakan pendekatannya Wendy Bivaris itu sekurang-kurangnya ada 5. Ada 5. Dan tapi Mas Ahmad kenapa ngambil Wendy Bivaris dari yang tadi Mas Ahmad sempat ngomong ada beberapa definisi? Jadi ini mungkin agak personal ya, Mbak ya, karena itu bersifat dengan kenyamanan dan saya menganggap ini yang lebih mudah saya jangkau gitu. Pertama, hal-hal yang bisa saya temukan di dalam sebuah pengkaryaan itu dari 2 novel ini, pendekatannya Wendy Bivaris yang bisa memungkinkan, karena untuk yang lain itu kemungkinan lebih jelimet lagi gitu, karena saya mikirnya artikel ataupun tesis yang baik itu adalah tesis yang selesai gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau pilih yang lain pun nggak apa-apa. Tidak masalah, gitu ya. asalkan bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan dan juga pemilihan teori atau pemilihan pendekatan itu kita harus sesuaikan dengan objek atau apa yang mau kita teliti dulu supaya tidak merumitkan kita. Apalagi kan kalau punya Mas Ahmad itu kan 2 ya? Iya, 2 di novel Indonesia sama di Colombia kayak gitu. Kalau Wendy Bivaris dari kalau Wendy Bivarisnya ini saya kalau penulisnya dari Inggris. Dari Inggris. Ya. Beliau ini ibarat kata itu di dalam dunia perpustakaan, beliau itu adalah kritikus gitu, Mbak. Jadi kalau teman-teman biasanya kan di dunia sastra ini, di podcast sebelumnya kita singgung ya, apa itu sastra, ada ilmu sastra, ada juga estetika sastra. Jadi 2 hal ini saya kira nanti bisa ngobrol panjang lebar di lain kesempatan. Tapi yang saya kira teman-teman harus kita pahami, yang ingin mengambil atau tertarik di dunia realisme magis, silakan teman-teman bisa search, bisa cari-cari yang saya kira untuk objek novelnya saya tidak akan rekomendasikan karena itu akan memiliki batasan bagi teman-teman. Asalkan teman-teman, saya baca ini sebenarnya tertarik dari mula-mula teman-teman ngobrol nongkrong terus setelah itu teman-teman itu bilang kayaknya asik sih bahas tentang realisme magis gitu, karena kan di Indonesia ini jarang gitu. Realisme magis ini seperti apa sih? Ada yang membahas tentang dari pandangan sejarah, realisme magis ini dianggap bahwa itu adalah bentuk perlawanan sebenarnya. Wah, kok ada definisi yang lain gitu. Padahal yang saya pahami adalah realisme magis sebagai gaya penceritaan. Dan teman-teman bisa bacalah dari aspek yang lain. Tapi untuk fokus sama penelitian, untuk metode penelitiannya sebenarnya saya tetap menggunakan kualitatif. Kualitatif, interpretatif sama deskripsi, mendeskripsikan apa yang saya temukan di dalam sebuah novel ataupun karya sastra, seperti itu, Mbak. Jadi kalau interpretatif atau deskriptif itu, jadi itu masuk kepada interpretasi peneliti. Ya, jadi setelah kita sebagai peneliti kayak gitu. Jadi apa yang udah kita baca melalui 2 buku ini ya, kalau punya Mas Ahmad punya karya Ayu Utami sama Gabo, dibaca dulu lalu kita masukkan ke dalam teori yang ada 5 faktor tadi, kita baru di situ kita menganalisisnya kayak gitu. Bagaimana gitu, kenapa, itu masuk kepada interpretasi kita sebagai penulis atau sebagai peneliti, lalu kita deskripsikan. Nah, lalu muncullah hasil di situ. Iya, yang harus teman-teman pahami dari penelitian-penelitian seperti ini kan otomatis ini mengandalkan referensi dan gagasan kita gitu, Mbak. Benar. Karena kalau teman-teman tidak punya argumentasi yang kuat, terkadang itu diremehkan oleh pengujinya. Benar-benar. Waktu itu ya saya sempat mungkin di podcast sebelumnya sudah saya sampaikan, tapi saya lebih spesifik aja. Mula-mula pada saat itu saya ditanya mengapa tidak meneliti ini aja, Harry Potter dan lain-lain. Itu saya mikir sebenarnya ini nggak dosen ini bisa memahami nggak realisme magis sama fantasi tak gitu kan. Itu harus teman-teman ininya ya. Jadi di latar belakang teman-teman harus di latar belakang ataupun definisinya harus teman-teman rigidkan bahwa bedakan antara fantasi sama
realisme magis, karena kadang terkecoh teman-teman gitu. Jadi karena memang mirip-mirip ya. Maksudnya kan kalau kita mau ngomongin realisme magis itu ya udah hal yang tidak nyata gitu. Nah, Iya. sedangkan kalau fantasi itu adalah hal yang kita hayalin gitu Iya. dan tidak ada di dunia ini kayak dan gitu. seringkali kan itu kan salah kaprah kan teman-teman Iya. gitu, sehingga kalau saran sih baca-baca dulu aja untuk metode-metode penelitiannya. Saya kira banyak lah teman-teman, tinggal caranya bagaimana. Yang jelas argumentasi kita itu dipertaruhkan ketika teman-teman ujian. Kalau Wendy, Meyakinkan tidak apa yang kita berikan. Misalkan ngambil salah satu kutipan dalam bentuk kalimat misalkan. Kita kuatkan dengan, oh ini masuk ke apa? Ini masuk ke dalam elemen ketiga misalkan. Elemen ketiga apa? Oh ternyata elemen ketiga itu adalah keraguan yang tidak terpecahkan. Tapi bisa dipilih salah satu atau memang salah satunya, Mbak. Nggak bisa kita ambil semua. Nanti teman-teman itu ada korpus data ya kan. Korpus data itu teman-teman akan mengelompokkan dulu mana sih yang masuk ke dalam 5 elemen tersebut. Oh, yang ini ternyata masuk ke elemen ke-5 terkait tentang ruang, waktu, dan identitas. Oh, ternyata yang ini tidak, ini masuk yang ketiga, dunia fenomenal misalkan. Itu dijadikan korpus satu. Memang agak sedikit menguras tenaga, tapi saya kira sangat luar biasa ketika kita sudah menikmatin sudah bisa memahami apa yang kita perjuangkan untuk menyelesaikan studi sih gitu sih, Mbak. Tadi aku mau nanya, apa tadi kalau Wendy B. Faris untuk tadi apa ya pertanyaannya? Intinya kan kalau kita meneliti itu pakai 5 unsur 5 ini tadi. Nah, karyanya Wendy B. Faris yang bisa kita jadikan sebagai acuan apa, Mas? Ada salah satu buku yang judulnya Realism of Magis. Kalau tidak salah seperti itu, dan teman-teman bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris masih belum ada terjemahannya, dan kalau jurnal-jurnal teman-teman spesifik banyak membahas tentang Wendy B. Faris. Realisme magis itu di UGM itu banyak. Saya referensi yang saya temukan itu banyak di teman-teman UGM sama di Airlangga Surabaya. Di Surabaya mungkin karena mereka sama-sama punya disiplin ilmu sastra murni ya. Jadi jurnal-jurnalnya sangat recommended ke sana gitu. Jadi teman-teman bisa menemukan, dan hampir setiap angkatan dalam setiap tahunnya kalau realisme magis di UGM itu hampir ada. Jadi terbaru kemarin saya menemukan itu tahun 2000, sebelum saya ini ya, tahun 2023 kalau tidak salah ya, 2022 kalau tidak salah ya. Dia bahas tentang realisme magis, karangannya sih siapa ya penulisnya, saya lupa. Ceritanya apa? Danarto. Saya lupa. Dia Danarto, salah satu penulis surrealis di Indonesia. Terkadang teman-teman juga harus memahami ya, harus kita sadari juga, kadang karya-karya surrealis itu seringkali bisa kita gunakan pendekatan dengan realisme magis, Mbak. Jadi seperti itu. Jadi tidak semua, maksudnya Ayu Utami apakah juga hanya itu? Seperti tidak. Bilangan Fu juga bisa kita teliti dengan menggunakan pisau analisis Wendy B. Faris ataupun realisme magis. Jadi teman-teman bisalah dengan novel-novel yang lain, dan mungkin teman-teman baca horor, apakah itu masukkan dalam realisme magis? Silakan teman-teman bisa, asalkan memang secara definisi yang sudah ditemukan itu dapat dipertanggungjawabkan dan ada semua di dalam bentuk teks itu, dan teman-teman harus memang betul-betul mendalamin semesta teks yang ada di dalam karangan yang ingin teman-teman teliti, seperti itu, Mbak. Oke, itu tadi udah pembahasan banyak ya. Jadi kita sebenarnya di dalam podcast kali ini kita ngebahas soal detail realisme magis dari Wendy B. Faris. Nah, komponennya apa aja? Jadi kita takut kalau misalkan di podcast sebelumnya itu teman-teman tidak mendapatkan poin dari realisme magis itu sendiri, kayak jadi gitu. Kita retake ya, Pak. Nah, nggak retake juga. Nggak retake ya? Oh ya. Take 2 kali gitu. Nah, jadi teman-teman itu tadi udah ada 5 komponen dari realisme magis dari Wendy B. Faris, dan juga kalau misalkan teman-teman ingin menanyakan sesuatu nanti kita bisa drop IG-nya Mas Ahmad dan juga jurnal dari Mas Ahmad sendiri. Nah, kalau untuk referensi tadi udah disampaikan ya dari UGM, UNER, dan juga karyanya Wendy B. Faris sendiri. Terus juga
apa namanya, kalau misalkan teman-teman ingin menganalisis soal realisme magis, intinya banyak-banyak membaca dan juga menurut aku harus berkontemplasi dengan ini ya, filsafat-filsafat agak-agak harus filsafat dikit ya, karena realis. kita nggak bisa yang harus gitu loh, jadi nggak yang terlalu teks banget, jadi harus agak filosof sedikit gitu ya, nyastra yang filsuf. Gitu ya. Iya kan, karena kan punya kedekatan sebenarnya Mbak, gitu, antara karya sastra dengan mencari kebenaran dalam karya sastra itu kan seringkali pisau analisisnya bisa filsafat juga, seperti itu. Karena memang kalau kita lihat kan filosofi juga bahasanya menurut aku nyastra banget gitu kan. Ya itu yang bisa teman-teman dapatkan dari podcast kali ini. Jangan lupa like, komen dan apa? Ikutin. Subscribe, Untuk link jurnal dan juga apapun yang teman-teman butuhkan, kita bakal drop di description. Mungkin itu aja. Sampai jumpa di next research.